Tentang Khotaman Nabiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, salah satu ayat Al-Quran yang paling sering dibicarakan dalam sejarah umat Islam adalah surah Al-Ahzab ayat 41. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan Khotaman Nabiin. Ayat ini menegaskan dua hal. Pertama, beliau adalah Rasulullah. Kedua, beliau adalah Khotaman Nabiin. Hari ini, mari kita renungkan, apa arti khotam yang sebenarnya? Apakah berarti Nabi Muhammad SAW hanya sekadar Nabi terakhir dalam urutan waktu? Atau ada makna yang lebih dalam, yaitu kemuliaan dan kesempurnaan beliau sebagai pemimpin para nabi? Makna bahasa khotam. Dalam bahasa Arab, kata khotam berarti stempel atau cincin pengesah. Sesuatu yang memberi kemuliaan dan pengesahan, bukan sekadar penutup dalam urutan. Misalnya, sebuah ijazah disahkan dengan stempel rektor. Tanpa stempel itu, ijazah tidak punya nilai. Maka, khotam berarti sesuatu yang memberi otoritas dan martabat. B. Kesaksian para ulama klasik. Banyak mufasir awal seperti Imam Raghib, Zamakhsyari, dan Baihaqi menafsirkan khotam sebagai sebaik-baiknya nabi, pemimpin para nabi, yang darinya semua kesempurnaan kenabian dimeteraikan. Jadi bukan hanya nabi terakhir dalam daftar, melainkan nabi yang menyempurnakan dan mengesahkan semua nabi. C. Posisi Nabi Muhammad SAW. Karena beliau Khotaman Nabiin, maka syariat beliau adalah sempurna dan final, tidak ada kitab baru yang bisa menggantikan Al-Quran. Kedudukan beliau adalah pemimpin seluruh nabi, siapapun yang datang setelahnya, datang di bawah naungan dan pengaruh beliau. D. Pandangan Ahmadiyah. Jamaah Ahmadiyah meyakini Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dengan syariat baru. Tidak ada syariat setelah Al-Quran. Namun, pintu kenabian di bawah beliau tetap terbuka. Bukan nabi syariat, melainkan nabi zili, cermin, yang sepenuhnya tunduk pada beliau. Dengan demikian, ketika Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam sebagai Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan, beliau tidak datang membawa syariat baru. Beliau hanyalah bayangan Nabi Muhammad SAW, yang hidup karena ketaatan sempurna kepada beliau. Analogi sederhana. Bayangkan matahari. Ketika matahari terbit, semua bintang kehilangan cahaya. Namun, kadang bintang masih tampak memantulkan sinarnya karena matahari itu sendiri. Begitulah Nabi Muhammad SAW, beliau adalah matahari kenabian. Kalau ada cahaya kenabian setelahnya, itu hanyalah pantulan dari beliau. Kesimpulan. Jadi, Khotaman Nabiin menurut kami berarti Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi, stempel kenabian. Syariat beliau sempurna, tidak bisa digantikan. Setiap karunia rohani, bahkan kenabian non-syariat, hanya bisa diperoleh melalui ketaatan mutlak kepada beliau. Dengan pemahaman ini, kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Kita sadar bahwa segala berkat rohani di akhir zaman pun, termasuk kedatangan Imam Mahdi, hanyalah buah dari kemuliaan beliau sebagai Khotaman Nabiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, inilah daftar pertanyaan yang sering diajukan kaum muslim tentang topik Khotaman Nabiin, dan jawaban Ahmadiyah. 1. Bukankah khotam artinya penutup, yang berarti Nabi Muhammad SAW nabi terakhir secara mutlak? Jawaban. Benar, beliau adalah nabi terakhir dengan syariat. Namun dalam bahasa Arab, khotam juga berarti pengesah, pemulia, stempel keaslian. Jadi maknanya bukan hanya akhir urutan, tapi yang termulia dan pemimpin para nabi. Karena itu, umat Islam tetap bisa menerima karunia rohani melalui beliau, termasuk kenabian tanpa syariat baru, asalkan dalam ketaatan penuh kepada beliau. 2. Kalau masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, bukankah itu merusak kesempurnaan Islam? Jawaban. Tidak. Justru sebaliknya, itu menunjukkan kesempurnaan Islam. Karena Islam sempurna, ia mampu melahirkan para wali, mujadid, bahkan seorang nabi zili, cermin, yang sepenuhnya bergantung pada Rasulullah SAW. Bukan syariat baru, melainkan bukti bahwa Islam masih hidup dan mampu melahirkan orang suci di segala zaman. 3. Bagaimana membedakan nabi sejati di bawah Nabi Muhammad SAW dengan nabi palsu? Jawaban. Tidak membawa syariat baru.
tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Mengaku sepenuhnya sebagai pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membawa tanda-tanda pertolongan Allah. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam memenuhi semua kriteria ini. Beliau menegaskan, aku adalah hamba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala kemuliaanku berasal dari beliau. 4. Apakah ini berarti pintu kenabian masih terbuka lebar? Jawaban. Tidak. Pintu itu tertutup bagi syariat baru, tetapi tetap terbuka secara terbatas untuk berkat rohani di bawah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya Ahmadiyah tidak mengklaim ada nabi-nabi baru dengan syariat, melainkan satu yang dijanjikan, Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan. 5. Kalau begitu, kenapa mayoritas ulama menolak penafsiran ini? Jawaban. Mayoritas tidak selalu ukuran kebenaran. Di zaman Nabi Nuh, mayoritas menolak. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas Quraisy pun menolak. Yang penting adalah dalil Quran dan hadis serta pertolongan Allah. Dan sejarah menunjukkan, walaupun ditolak, Jamaah Ahmadiyah terus berkembang di lebih dari 200 negara dengan satu kepemimpinan rohani. 6. Apa bukti cinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keyakinan Ahmadiyah tentang Khotaman Nabiin? Jawaban. Kami menolak keras syariat baru. Kami meyakini semua berkat rohani datang hanya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami percaya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam hanyalah bayangan beliau, bukan pesaing. Dengan cara ini, justru kami meninggikan martabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari sekadar Nabi terakhir urutan, melainkan Nabi yang hidup dan memberi berkat hingga kini. 7. Bagaimana cara sederhana menjelaskan konsep ini kepada orang awam? Jawaban, analogi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti matahari. Setelah matahari muncul, semua bintang lenyap. Namun cahaya bintang yang masih tampak hanyalah pantulan dari matahari itu sendiri. Demikian pula, kalau ada cahaya kenabian di akhir zaman, itu bukan cahaya baru, melainkan pantulan dari beliau. Penutup. Saudara-saudara sekalian, dari pembahasan tadi, kita melihat bahwa gelar Khotaman Nabiin bukan hanya berarti penutup daftar nabi, tetapi lebih dalam lagi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin dan pemulia seluruh nabi. Syariat beliau sempurna dan abadi. Dan semua berkat rohani, bahkan kenabian non-syariat di akhir zaman, hanyalah pantulan dari cahaya beliau. Dengan pemahaman ini, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dalam. Kita sadar, setiap jalan menuju Allah kini harus melalui beliau. Tidak ada pintu lain. Jamaah Ahmadiyah meyakini bahwa janji Allah tentang pembaruan iman di akhir zaman telah digenapi melalui Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salam, yang datang bukan untuk menggantikan, melainkan untuk menghidupkan kembali cahaya Khotaman Nabiin di hati umat Islam. Semoga Allah memberi kita hati yang tulus untuk semakin mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah beliau, dan menjadi bagian dari umat yang benar-benar bersatu dalam naungan beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.